Halo, selamat kembali menonton kembali kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya Michael Tomrisagian, mahasiswa program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan angkatan 2018. Jadi pada tutorial saya yang ketiga ini, saya akan menjelaskan pengisian koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal, dan juga untuk pengaplikasiannya ke dalam ISPT PPh Badan 1771 rupiah ke lampiran 1771 yang pertama yang ke-1. Oke, kita langsung masuk saja ke data saya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel koreksi fiskalnya. Di sini saya mengkoreksi sesuai data-data yang saya miliki di ilustrasi soal saya. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Ada yang saya koreksi dan ada juga yang tidak. Oke, data-data yang terkait dengan biaya di atas adalah sebagai berikut. Nomor yang pertama, penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2015, terdapat retur penjualan sebesar 180 juta rupiah atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Lalu di sini itu penghitungan terus menggunakan retur penjualan begitu di sini. Sesuai ketentuan perpajakan, tidak boleh menggunakan mekanisme pencadangan. Jadi harus realisasi. Jadi yang berapa kita tulis berapa, tidak pakai cadang-cadangan. Jadi di sini 180 jutanya karena ini adalah yang terrealisasi. Jadi kita tulis di fiskalnya. Di sini di fiskal retur penjualan karena sebelumnya 271, jadi 271-nya kita kurangi 150 juta. Lalu kita taruh di positif. Karena ini rumusnya kan komersial dikurang positif ditambah negatif. Lalu juga untuk pengetahuan sedikit, jadi koreksi fiskal positif itu kuncinya adalah menambah pendapatan kita dan mengurangi beban. Sedangkan negatif kebalikannya, bebannya bertambah, penghasilannya berkurang. Oke, lanjut lagi yang kedua. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Namun nilai realisasi pada tahun 2015 adalah 230.904.000. Kembali lagi, metode pencadangan lagi tidak boleh digunakan sesuai ketentuan perpajakan. Jadi kita tulis di fiskalnya yang terrealisasi yaitu 230.904.000. Lalu dikurangin dengan komersialnya karena di sini posisi fiskal lebih besar daripada komersial. Jadi ini ditaruh di negatif ya. Lanjut lagi yang ketiga, untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Deskripsi, persediaan awalnya 17.750 juta itu harga pasar, harga perolehannya 18.891.000. Sedangkan untuk persediaan akhir harga pasarnya 38.380.000 dan harga perolehannya 39.130.000. Jadi metode Comwheel itu metode di mana mencari harga yang terendah. Nah, jadi di sini kita lihat persediaan awal dan persediaan akhir dia memakai harga pasar, sedangkan sesuai ketentuan perpajakan kita harus memakai harga perolehan saja, mau itu lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi kita tulis di fiskalnya yang harga perolehannya 18.891 dan juga 39.130.000. Lalu kita kurangin dengan komersial, kita taruh di negatif. Lalu yang persediaan akhir seperti yang tadi juga dimasukkan ke fiskal, lalu dikurangi di sini dengan komersial, lalu ditaruhnya di positif. Kenapa di positif? Karena bagian persediaan akhir nih dia beda. Karena dia itu sebagai pengurang di total HPP ini. Di sini bisa kita lihat rumusnya C16 dikurangi C17, di mana persediaan awal barang ditambah pembelian C17 dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi kita harus menaruh di kebalikannya. Lalu lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4 ini dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Ini tidak saya koreksi karena ini hanya keterangan pembelian dari perusahaan saja. Lalu yang kelima, dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan
29.500.000, lembur 80.310.000, dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta. Bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Di sini biaya gaji dan tunjangan berarti di sini. Oke, di sini untuk nomor 5 ini untuk PPh 21 boleh dimasukkan sebagai beban di sini asal PPh 21 ini bukan ditanggung tetapi ditunjang. Jadi di sini kita koreksi sebesar 29.500, saya taruh di bawah sini. Lalu bonus juga tidak boleh karena itu ya seperti bentuk natura untuk pegawai. Lalu kita kurangkan saja komersialnya dengan total ini. Lalu totalnya 1.455.500.000. Lalu lanjut lagi ke nomor 6. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku 161 juta rupiah untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini hanya untuk keluarga pimpinan saja. Ini hanya untuk kepentingan individu si keluarga pimpinannya aja. Jadi ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi kita koreksi di positif. Lalu kita taruh di sini untuk digerakkan dengan komersialnya. Lalu kita taruh di fiskal sebesar 197.500.000 rupiah. Lalu kita lanjut nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun, mulai Januari 2018 sebesar 70 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Jadi, kan kita sedang mengerjakan koreksi fiskal dan ISPT untuk tahun 2018 kan. Jadi kita hanya dapat memakai biaya dari sewa kendaraan operasional ini hanya untuk 1 tahun saja. Jadi kita harus bagi 3 dulu. Lalu setelah kita bagi 3, kita tambahkan dengan sisanya, sisa sewa mes buat karyawan. Karena sewa komputer tidak usah dikoreksi. Nah, yang saya sudah hitung adalah sebagai berikut. Sewa kendaraannya 48 juta itu tidak boleh dibebankan. Karena itu 2 tahun untuk 2019 dan 2020. Lalu sisanya untuk sewa mes karyawan itu adalah sebesar 142.500. Itu kita dapat setelah dari totalnya ini biaya sewa 244.500 dikurangin dengan sewa kendaraannya itu yang selama 3 tahun dan dikurangin dengan 30 juta yang sewa komputer, lalu sisanya ada 142.500. Lalu 140.500 dan 48 juta ditotalin dengan di sini 190.500. Lalu dikurangkan dengan komersialnya sebesar 54 juta jadinya. Lalu lanjut lagi ke nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan, sedan kantor sebesar 3 juta rupiah per bulan, mulai bulan Juni 2018. Biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan. Lalu dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Oke, di sini berarti untuk perbaikan sedan kita sesuai ketentuan perpajakan hanya boleh 50% saja. Jadi di sini kita sudah hitung dari 21 juta hanya boleh 10.500.000 saja. Lalu untuk biaya kebersihan itu boleh dibebankan. Lalu biaya pemeliharaan mes itu kembali lagi seperti yang tadi, itu adalah bentuk natura. Jadi ini biaya pemeliharaan mes dan 50% dari perbaikan kendaraan sedan kita totalin untuk dikurangkan dengan komersial, lalu ditaruh di fiskal sebesar 15.300.000 rupiah. Lalu kita lanjut lagi ke yang nomor 9. Biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Berarti yang boleh dibebankan sesuai ketentuan perpajakan hanya yang ada daftar nominatifnya saja. Jadi 290 jutanya kita taruh saja di fiskal, lalu kita kurangkan dengan komersialnya, lalu kita taruh di positif. Oke, lanjut lagi ke yang nomor 10. Dalam biaya pajak dan distribusi di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES 450.000, PBB pabrik dan kantor 25.903.000, SKPKB PPh Badan sebesar 18.900.400 rupiah, dan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640.000.
Untuk di nomor 10 ini berarti ada di sini biaya pajak dan distribusi. Untuk ini yang tidak boleh dibebankan adalah, yang harus kita koreksi adalah biaya PBB untuk MES. Kembali lagi, MES itu adalah bentuk natural untuk karyawan. Lalu yang tidak boleh lagi itu adalah SKPKB, karena itu adalah surat keterangan kurang bayar PPh badan ya. Lalu dan juga denda. Denda itu tidak boleh juga sesuai ketentuan perpajakan. Jadi yang boleh hanya PBB pabrik dan kantor saja. Jadi semuanya kita totalin, lalu kita kurangkan dengan komersialnya, kita tulis lagi di fiskal sebesar 75.759.600. Lalu yang selanjutnya nomor 11, dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar Rp18.252.000 untuk direksi, telepon kantor Rp25.980.000 dan sisanya terdapat bukti pembayaran. Oke, berarti di sini untuk di sini biaya untuk direksi itu tidak boleh dibebankan, bukan tidak boleh, kita hanya boleh tapi hanya 50% saja sesuai ketentuannya. Lalu untuk telepon kantor itu boleh dibebankan dan sisanya itu karena tidak memiliki bukti pembayaran jadi tidak boleh. Jadi kita harus tulis di koreksinya setengahnya dari biaya untuk direksi ini dan sisa yang tidak dapat bukti pembayaran. Nanti hasilnya terdapat 22.644.000. Kita tulis di koreksi. Lalu kita kurangkan dengan total komersialnya. Lalu kita tulis di fiskalnya hasilnya sebesar Rp35.106.000. Lalu lanjut lagi ke yang nomor 12. Yaitu dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora Rp 25 juta rupiah, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh Rp 45 juta rupiah, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti mendukung sebesar 22 juta. Untuk nomor 12 ini Rp 25 juta ini karena hanya untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora saja, itu tidak boleh karena sumbangan yang boleh sesuai ketentuan perpajakan adalah sumbangan yang bersifat nasional. Lalu juga karena yang 22 juta rupiah tidak terdapat bukti pendukung, jadi tidak dapat dibebankan juga. Jadi kita tulis di sini dikoreksi positif. Lalu kita kurangkan dengan komersialnya dan kita tulis 70 juta hasilnya dikoreksi fiskal. Di fiskalnya. Lalu lanjut lagi ke nomor yang sini, nomor 1. Penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta rupiah. Itu penghasilan neto perusahaan juga berubah. Nah, ini nomor 1 ini adalah penghasilan dari luar usahanya, yaitu adalah bunga deposito. Bunga deposito itu tidak boleh karena itu adalah final. Jadi kita taruh di negatif agar hasil di fiskalnya nanti 0. Oke, setelah itu nanti hasilnya 0 seperti di sini muncul strip. Lalu nomor 2, penghasilan dividen sebesar 650 juta. Senebat kursnya 441 dipotong di Thailand 20%. Penyertaan modal ke SBC Intel Corp Address Association atas penyertaan 30%. Jadi kan penyertaannya di sini 30% ya, sedangkan sesuai ketentuan maksimalnya itu adalah 25%. Jadi karena di sini sudah melewati batas dari ketentuan, kita tidak boleh lagi, kita harus koreksi di negatif lagi agar hasilnya 0 agar tidak masuk sebagai penghasilan dari luar usahanya. Jadi kita masukin koreksi negatif dan hasilnya akan strip seperti ini 0 lagi. Lalu ini laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi, ini hanya keterangan saja jadi tidak usah ada yang dikoreksi. Lalu lanjut lagi, di sini ada satu lagi. Selain itu, perusahaan juga memperoleh biaya dari luar usaha berupa 1. Biaya bunga pinjaman sebesar Rp2.550 juta rupiah, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar Rp28.450 juta rupiah, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar Rp3.125 juta rupiah. Jadi kita hitung di sini. Karena ada dana yang ditambahkan dalam deposito ini kan final nih. Berarti kita harus mengeluarkan finalnya ini dari biaya bunga pinjaman ini. Dengan cara 3.125 juta ini kita bagi dengan
non depositonya 28.450 juta, kita kali dengan biaya bunga pinjamannya sebesar 2.555 juta rupiah. Nanti akan dapat hasilnya 280 juta 96.661 rupiah. Lalu kita koreksi, kita kurangkan untuk mengeluarkan bunga depositonya, yaitu jadi sebesar 2.269.903.339. Lalu setelah itu kita akan mengecek kemana nanti kita masukkan koreksi fiskal ini. Kita langsung masuk saja ke tahap yang kedua, yaitu kita masuk ke SPT sini, ke ISPT. Oke, setelah itu kita buka SPT PPH, kita buka yang lampiran pertama, penghitungan penghasilan neto fiskal. Oke, setelah kita buka, ini ada langsung terbuka, ada 3 halaman dari lampiran 1771 yang pertama, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Halaman pertama berisi dari penghasilan neto komersial dalam negeri, penghasilan neto komersial dalam negeri, jumlahnya, lalu penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu halaman 2 untuk penyesuaian fiskal positif, dan halaman 3 untuk penyesuaian fiskal negatif. Lalu nomor 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, dan yang terakhir penghasilan neto fiskal. Lalu di sini kan kita sudah lihat, di sini kita bisa lihat bersama-sama di penyesuaian fiskal positif, ini ada 5, nomor 5, lalu A, B, C, D, F, G, sampai M. Di sini saya sudah membuat kode koreksi. Jadi, yang mana nih yang harus masuk ke 5B, 5L, atau 5I, atau 5C, atau apapun. Terus di sini juga ada 6A, 6B, 6C, 6D. Lalu kita masukkan saja. Ini di sini saya sudah melakukan penggabungan. Sudah saya kelompokkan mana yang 5A, 5B, 5C, 5D-nya dari 4 sampai 6D. Lalu kita tulis dulu sebelumnya peredaran usahanya, kita tulis dari Word. Datanya itu ini tuh dari data keuangan dari penjualan bersih, yaitu sebesar 46.617.989.000 rupiah. Oke, langsung saja lanjut lagi ke penghasilan neto dari luar usaha. Kita hitung lagi, kita hitung terlebih dahulu sebesar 120 juta ditambah 650 juta ditambah 1.250 juta. Oke, kita dapat hasilnya 2.020 juta rupiah. Kita tulis di bagian E. Oke, sudah dapat di sini. Kok hilang jadinya? Oke. Lalu yang selanjutnya ini masih kosong, penghasilan yang digunakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Nomor 4. Nomor 4 itu setelah saya saya kelompokkan. Itu lalu kita tambahkan di sini, kita masukkan di tabel kode koreksi 4 di negatif, yaitu 770 juta. Kita tulis saja. Lalu kita lanjut lagi next ke halaman 2, yaitu penyesuaian fiskal positif. Oke, kita isi dari 5A 358 094 000. Lalu 5B ini ada koreksi positif dan negatif. Jadi kita tetap tulis dua-duanya, lalu kita totalin dapatnya sebesar 83,9 juta karena hasilnya nominalnya nilainya positif. Jadi kita masukkan di 5B positif 83.197.000. Lalu 5C dan 5D tidak ada. 5E sebesar 25 juta rupiah. Dan 5F sebesar 29.500. Lalu 5G tidak ada. 5H 29.90. 5H 29.90. 400. Lalu 5I dan 5J tidak ada. Lalu 5K
biaya yang ditangguhkan pengakuannya itu sebesar 48 juta. Lalu 5L seperti yang tadi ini, kita tulis positif dan negatifnya. Ternyata di sini hasilnya negatif. Jadi kita tulis di halaman 3 di bagian 6 yang D, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Kita tulis nilainya sebesar 54.885.339. Oke, setelah semuanya sudah kita tulis, kita bisa simpan saja. Yes, data sudah berhasil disimpan, kita tutup saja. Kita lakukan pengecekan kembali di lampiran yang pertama. Datanya sudah terisi semua, kita tutup saja. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton step by step dari saya yang ketiga ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi di komentar karena kita sama-sama belajar. Jadi ditunggu saja tutorial saya yang berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan sekali lagi. Terima kasih.